Situs Candi Dermo merupakan situs candi yang merupakan sebuah situs candi berbentuk gapura paduraksa, seperti halnya situs Candi Bajang Ratu yang berada di Trowulan. Nah, situs candi ini berada di wilayah Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, yang dibangun pada tahun 1290 Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya teman-teman ya. Nah, kali ini kita berada di Candi Dermo, Pak De ya. Dermo, Mas. Dermo. Iya, Dermo. Dermo, teman-teman. Nah, ini berlokasi di mana? Lokasinya di Desa Candi, Mas ya. Desa Candi ya, Pak De. Desa Candi. Ya, Kecamatan Wonoayu. Oh, ini ikut Wonoayu, bukan Krian ya? Bukan. Oh. Perbatasan antara Krian sama Wonoayu. Di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ini cukup besar Pak De gapura. Coba kita masuk Pak De ya. Nah, situs Candi Dermo ini Pak De, ini adalah situs candi peninggalan dari era Kerajaan Majapahit dan berjenis paduraksa Pak De, atau gapura yang menyatu. Cukup bau besar teman-teman, cukup megah. Jadi ini gapura pintu masuk ya. Nah, ini konon katanya Mas ya. Iya. Konon katanya yang bikin ini adalah Raden Husein. Oh, Raden Husein. Buat sembahyang, apa ya? Iya, tempat peribadatan pada zaman Hindu-Buddha pada era zaman dahulu. Nah, selain sebelum kita membahas situs candinya, di sini terdapat peninggalan-peninggalan kuno juga, Pak De. Berupa batu bata kuno yang cukup besar dan ada yang berukir, Pak De. Iya ya. Berukir teman-teman. Oh, itu ya, Mas ya. Oh, luar biasa ya. Berukir. Dan juga ada batu-batuan andesit. Batu-batuan candi. Loh, Linggayoni Pak De. Wah, Linggayoni, tapi belum jadi unfinished Pak De ini. Sangat luar biasa Pak De ya. Coba kita cari yang lain ya. Nah, di sini Pak De ada tulisannya tentang situs Candi Dermo ini. Dermo ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, silakan di screenshot atau mungkin silakan dibaca dulu. Dan ini memang dibangun pada tahun 1353 Saka. Oh iya, oleh Adipati Terung atau Raden Husein, Pak De. Benar kata Pak De ya. Karena ini wilayah Terung pada zaman dahulu, dan nama Terung juga tercatat dalam kitab Negara Kertagama dan juga kitab Babat Tanah Jawa pada waktu itu Pak De. Cukup besar Pak De ya. Untuk situs candinya teman-teman loh, sangat luar biasa ya. Pembangunan pada era zaman dahulu meskipun tidak ada semen, itu dibuatnya itu dengan cara gosok pada zaman dahulu. Masih orinya Mas ya. Iya, masih ada relief-relief yang ada di atasnya. Cukup indah Pak De. Dan ini adalah gapura Pak De, gapura paduraksa. Sangat luar biasa. Sepertinya di wilayah sini juga mungkin jika digali masih ada struktur dari batu bata kuno juga, biasanya seperti itu. Kalau mau menggali Mas ya. Iya, tapi kan sekarang sudah jadi rumah-rumah warga Pak De, dan juga ada makam masjid gitu. Nah, itu juga, itu adalah salah satu faktor teman-teman ya. No, sangat luar biasa besar. Nah, situs candi ini ya.
Dan situs candi ini beragama Hindu Siwa Pak De. Waktu itu masih Hindu Siwa Mas. Hindu Siwa. Jadi untuk makam dari Adipati Terung itu masih dipertanyakan karena pada zaman dahulu itu tidak ada makam karena dibakar Pak De. Nah, jadi iya, jadi kita juga mempertanyakan apakah itu. Reliknya masih ori Mas. Oh iya Pak De. Dan ini yang kurang ori ini Mas. Tangganya. Tangganya ini tangga baru teman-teman. Tangga baru. Gimana lagi ya untuk mencari batu bata Heeh. kunonya kan sudah hancur Mas ya. Ya, selain itu untuk batu-batu ini juga digunakan mungkin jika ada wisatawan yang ke sini agar tidak aus gitu. Jika mungkin dikasih batu bata Pak De. Terus di sini juga ada fakta lain yang lebih mengejutkan Pak De. Apa itu Mas? Jadi di situs candi ini ya, kalau dilihat dari sejarah pada zaman dahulu merupakan salah satu perbatasan di sebuah seperti di pelabuhan kuno gitu Pak De. Di pelabuhan kuno Pak De. Jadi ini berdekatan dengan sebuah pelabuhan pada zaman dahulu ya. Selain pelabuhan Canggu, di sini adalah pelabuhan kedua yang ada di Terung, dan ini adalah salah satunya. Jika mungkin ini adalah gapura masuk dari situs atau mungkin Kadipaten Terung, berarti di makam dari Mbah Raden Putri Ayu ya. Iya. Nah, di makam dari Putri Ayu itu merupakan sebuah rumah atau mungkin sebuah pelabuhan pada zaman dahulu. Terus katanya itu ada mitos juga yang beredar di sini Pak De. Yang kata Pak De kan rumahnya dekat sini pada zaman dahulu ya. Itu mitosnya katanya untuk batu bata kunonya dulu gimana Pak De? Nah, gini, yang atas ini itu Mas ya. Ya, bagian Itu atas. dulu kerowak Mas. Kerowak. Oh, tidak Itu. utuh ya? Iya. Udah nggak utuh. Iya, yang bagian atas Jadi, itu. Terus katanya itu ada lepo yang namanya Brantasena. Oh, Brantasena. Seno. Iya. Ya. Iya, iya, pewayangan Seno Ya, teman-teman. yang tinggi besar. Iya. Dan itu katanya Di sadok apa? satu Ditendang gitu ya? tidak ya. Ditendang. Batu batanya itu jadi pagar. Oh. Jadi pagar sampai ke Terung sana Mas. Sampai ke Terung Sampai sana. ke Terung, dari candi sini ya. Ya, Sampai ke Terung sana. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. sudah raib ya. Nah, Waktu kecil saya masih tahu. Masih tahu ya? Masih tahu, iya. Masih ada. nah untuk fakta sejarah dari itu Pak De. Gini, jadi sambil kita muter Pak De ya, lewat bisa atau Pak De? Nah, sambil kita muter Pak De ya. Jadi untuk fakta sejarahnya, jika Pak De berbicara seperti itu pada era zaman kolonial Belanda, memang batu-batuan batu-batu candi atau batu-batu bata kuno zaman dahulu memang digunakan oleh warga untuk digunakan sebagai pagar. Gitu ya, dialihfungsikan di foto zaman era kolonial Belanda dahulu di wilayah dari situs Terung ini atau mungkin Candi Ndermo ada ya. Di situs Candi Ndermo ini pada zaman dahulu itu memang di foto kolonial Belanda itu memang ada seperti itu, dan batu-batu itu selain kemungkinan diambil dari situs candi ini juga diambil Jadi, dari di desanya ini namanya Pademonegoro. Pademonegoro. Iya, aslinya Pademonegoro. Oh, sangat luar biasa teman-teman ya. Untuk relief-reliefnya juga memang ciri khas dari era kerajaan Majapahit Pak De, yaitu bertemakan sulur gelung, atau kalau bahasa kasarnya itu seperti bunga-bunga itu Pak De. Sangat luar biasa Pak De ya. Jarang kita mengunjungi sebuah situs candi yang cukup besar seperti ini untuk ya. Ada semen, Mas. Nah, Ini kan ada semen. Nah, kok bisa tertata sekuat ini, Mas? jadi pada zaman dahulu itu tidak ada semen Pak De ya. Tidak ada lem juga. Nggak ada, Mas. Jadi zaman dahulu itu caranya itu digosok Pak De. Oh, digosok. Iya, jadi antara batu bata itu digosok sampai melekat gitu Pak De. Jadi mungkin nggak begitu aja lah, Mas. Misalnya orang-orang dulu kan orang itu sakti-sakti. Nah, itu juga wajib kita pertanyakan juga teman-teman. Bikin ini harus kirakan dulu
berpuasa dulu gitu Mas. Bener, apalagi zaman dahulu kan di era zaman Hindu Buddha teman-teman ya, itu memang kepercayaan atau tentang kesakralan itu sangat luar biasa, sangat alami dan juga cukup indah ya. Melewati sini Mas. Oh, ada jalannya ya di sini teman-teman. Oh, seperti ini ya situs Candi Dermo. Dermo ya, bukan karena sama Dermo itu ada dua Pak De ya. Selain situs candi ini juga ada nama salah satu mungkin kota atau mungkin kecamatan di wilayah Surabaya Pak De. Maka dari itu kan ada perbedaan antara Dermo dan Dermo gitu ya. Masuk Mas. Untuk saya lihat di dalamnya tidak ada apa-apa Pak De, Oh, karena gitu. zaman dahulu memang ada sebuah batu Linggayoni yang ini telah raib ya, dan juga di sana ada satu Linggayoni tapi unfinished atau belum jadi Pak De. Iya, masih disakralkan juga di lokasi ini karena memang pada dasarnya situs-situs candi merupakan sebuah situs dari bangunan suci. Kalau mungkin di era sekarang ya, zaman Islam itu adalah sebuah masjid ya. Fungsinya sama seperti masjid. Sangat luar biasa ya, cukup besar, cukup megah dan cukup indah. Inilah salah satu bukti pada waktu zaman dahulu ya, nenek moyang kita itu bisa membangun sebesar ini teman-teman ya. Mana kita Mungkin cukup sekian aja. oke, teman-teman atau bosku-bosku ya yang sudah pernah kesini, silakan komen di bawah ini, dan bila ada kata-kata kami berdua ada yang salah ya, kami berdua mohon maaf Ya, sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Ya, kita hanyalah manusia biasa, pasti ada salah. Iya benar Pak De. Oke, sampai dulu. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, rahayu. salam budaya.